Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami dari kelompok pertama dalam mata kuliah rencana kerja sekolah. Saya Irfan Albasaburi, kemudian Hisham Riza Nur Azizi, dan yang terakhir adalah Iftihah Fina Habibatul Zahra akan menyampaikan atau mempresentasikan makalah kami dengan judul Peran dan Tugas Pokok Kepala Sekolah serta Kompetensi Kepala Sekolah dalam Pengembangan Sekolah. Yang pertama adalah peran kepala sekolah dalam pengembangan sekolah. Kepala sekolah memiliki 7 peran penting dalam pengembangan sekolah, yaitu yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator. Kepala sekolah itu juga sebagai manajer. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator, supervisor, leader, inovator, dan yang terakhir adalah kepala sekolah sebagai motivator. Yang pertama adalah kepala sekolah sebagai edukator. Ya, kepala sekolah sebagai edukator harus mampu menguasai berbagai macam teknik, pendekatan, metode-metode maupun strategi dalam proses pembelajaran. Selain itu, kepala sekolah juga harus menjadi pelopor bagi para guru untuk melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif maupun efisien, dan tentunya menyenangkan. Dan yang kedua adalah kepala sekolah sebagai manajer. Kepala sekolah sebagai manajer adalah yang menentukan dalam pengelolaan manajemen di sekolah. Nah, dalam hal ini kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan maupun pendidik, kemudian meningkatkan keprofesiannya, kemudian mendorong tenaga pendidik untuk terlibat dalam setiap kegiatan yang telah direncanakan. Dan yang ketiga adalah kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat terhadap berbagai aktivitas administrasi. Selain itu, kepala sekolah juga harus bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajarannya di sekolah. Yang keempat adalah kepala sekolah sebagai supervisor. Memiliki peran pada tanggung jawab memantau, membina, dan memperbaiki proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Selain itu, melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja tenaga pendidik maupun kependidikan. Kelima, kepala sekolah sebagai leader. Dia harus mampu menggerakkan atau memimpin ataupun mempengaruhi orang lain supaya secara sadar orang yang kita pimpin, orang yang kita pengaruhi dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah kita rencanakan di awalnya. Hal ini kita tujukan kepada para guru, kepada para tenaga kependidikan, dan tentunya kepada siswa. Keenam adalah kepala sekolah sebagai inovator. Dia harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungannya, mencari gagasan, ide-ide yang baru, mengintegrasikan kegiatan, serta mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, kepala sekolah sebagai motivator. Dia juga harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para guru maupun tenaga kependidikan supaya kinerja yang dihasilkan itu memuaskan, dan dengan motivasi ini dapat membangun dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi kerja dalam pengembangan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas utama kepala sekolah. Tugas utama kepala sekolah lebih titik beratkan kepada fungsi pembelajaran dan administrasi. Tugas ini di bidang pembelajaran merupakan tugas utama kepala sekolah.
Perhatian kepala sekolah lebih tercurah untuk memikirkan tentang kelancaran fungsi pembelajaran dan administratif. Secara khusus, tugas kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran bertugas untuk yang pertama, menentukan tujuan sekolah, mengembangkan dan memajukan harapan siswa untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua, menentukan dan memacu standar akademi yang tinggi. Yang ketiga, menilai dan memonitor penempatan siswa. Yang keempat yaitu mensyaratkan adanya pengetahuan kurikuler dan penyampaian yang terbibit. Yang kelima, mengkoordinasikan kurikulum, tidak memacu dan membantu perbaikan dengan titik mengadakan supervisi dan evaluasi terhadap pengajaran. Yang keenam, menciptakan lingkungan dan iklim kerja yang produktif. Selain tugas pembelajaran yang disebut di atas, kepala sekolah memiliki tugas administratif, yakni kepala sekolah harus memfokuskan dirinya ke dalam 6 bidang, yaitu orang, media pembelajaran, sumber, kualitas pengawasan, kualitas koordinasi kegiatan sekolah, dan pemecahan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ifti Hafina Habibatul Zahro, NIM 2061904. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi kepala sekolah dalam pengembangan sekolah. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dijelaskan secara lebih detail dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa ada 4 kompetensi utama yang harus dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Adapun uraian kompetensi guru akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga tercapai dalam perilaku sehari-hari. Yang kedua, kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk memahami dirinya sendiri sebagai bagian dari yang tak terpisah dari masyarakat yang memiliki kemampuan, keterampilan yang cukup, ikut serta aktif dalam proses pembangunan. Yang ketiga, kompetensi profesional merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru. Yang keempat, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Dengan demikian, kompetensi dapat dikatakan sebagai kemampuan perorangan untuk melaksanakan pekerjaannya di tempat kerja dengan memenuhi standar. Kinerja dan standar harus selalu diperhatikan sepanjang masa dan dalam situasi yang disepakati bersama. Oleh karena itu, kompetensi merujuk kepada kecakapan atau kelayakan seseorang individu dalam organisasi untuk menjalankan tugas dengan sempurna. Kompetensi dirujuk kepada sifat-sifat individu yang dapat atau berhubungan dengan pencapaian dan prestasi dalam pekerjaan. Kecakapan yang dimaksud boleh didasarkan kepada motif, sifat, sikap atau nilai. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.